Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu kembali belajar dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita ngaji dengan kitab Ihya Ulumuddin juz 2 Shahifah 300 dengan tema atau judul yaitu kewajiban orang tua kepada anak, dengan beberapa penjelasan dan keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'suru al-hasanu wan nabiyyu ala minbarihi fanazala wa hamilahu wa qara'a qaulahu ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi Hasan ini suatu saat di saat Nabi Muhammad SAW dalam mimbar, sedang khutbah di dalam mimbar. Kemudian Hasan ini adalah orang yang tergelincir atau orang yang jatuh atau orang yang tergelincir. Kemudian di saat itu, Rasul dalam mimbar, kemudian ia turun dan membawanya atau menggendongnya atau membawanya Hasan. Di saat karena Hasan adalah orang yang tergelincir, anak Rasulullah SAW yang namanya Hasan, dan Rasul pun juga membaca yaitu sabda yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah cobaan atau fitnah. Hal ini adalah hadis yang dikeluarkan akhrajo ashabus sunani min hadisi Buraidata fil Hasani wal Husaini ma'an yamsyani wa yaksurani. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh beberapa yaitu imam hadis ashabus sunan, beberapa imam hadis yang sumbernya dari Buraidah di dalam Hasan dan Husain yaitu cucunya, di mana Hasan dan Husain cucunya adalah dua-duanya adalah orang yang berjalan, anak yang berjalan dan jatuh atau tergelincir. Di saat Hasan dan Husain dua-duanya adalah berjalan jatuh atau tergelincir, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendongnya atau membawanya. Ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya yaitu Hasan dan Husain. Qala at-Tirmidzi hasanun gharibun. Imam Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis hasan yang gharib. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini bangga ketika anak-anak kita sudah punya perhatian kepada kita semua. Begitu juga sebaliknya, kita orang tua anak pun kita menjadi bangga ketika menjadi orang tua yang perhatian kepada anaknya. Seperti halnya di sini perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya yaitu Hasan Husain, sampai ia berkali-kali mencium kepada Hasan. Sampai di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperhatikan dengan cucunya ketika jatuh, keduanya jatuh atau tergelincir, keduanya kemudian digendong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah uswatun hasanah, yaitu suri teladan baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua sebagai orang tua yang bisa perhatian kepada anak kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abdullah bin Shaddad bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi idza ja'al Husainu faraqaba wa sajidun fa atala as-sujuda bin nasi hatta dhannu anau qad hadasa amrun falama qada salatahu qalu qad atalta as-sujuda ya Rasulullah hatta dhanana anau qad hadasa amrun faqala inna bani qad irtahalani faqarahtu an
ajalahu hatta yaqdi hajatahu. Hatta yaqdi hajatahu wa hatta yaqdi hajatahu. Artinya di sini adalah Abdullah bin Shaddad. Suatu saat Abdullah bin Shaddad, sahabat Abdullah bin Shaddad berkata, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama dengan manusia. Kemudian di saat sholat Rasulullah sholat, datanglah cucunya yaitu Husain. Hasan Husain adalah cucu Rasulullah. Di sini yang datang adalah Husainnya. Husain datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Husain itu kemudian kemudian naik kepada gulunya, dalam keadaan sujud. Jadi di saat Rasulullah SAW sholat berjamaah kepada para sahabat, Rasulullah di saat sujud. Kemudian di saat sujud itu Rasulullah dirangkul oleh cucunya yaitu Husain. Kemudian karena di saat sujud kemudian cucunya kemudian naik ke punggungnya, ke gulunya atau ke punggungnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanjangkan dalam sujudnya karena cucunya ada di atas. Di saat dia sujud kemudian Rasulullah SAW kemudian memanjangkan atau melamakan dalam sujudnya berjamaah dengan para sahabat. Sehingga para sahabat ini menyangka bahwa Rasulullah adalah orang yang hadas atau orang yang terjadi sesuatu yaitu hadas, yaitu terjadi sesuatu perkara atau hadas. Kemudian ketika Rasulullah SAW telah selesai melaksanakan sholatnya, kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Hei Rasul, Rasul telah memanjangkan dalam sujud kamu, hei Rasulullah." Sehingga kami semua ini dalam berjamaah kepada Rasulullah ini menyangka bahwa telah terjadi satu kepada kamu, hai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya anakku, yang dimaksud di sini adalah cucuku yaitu Husain, telah mengendaraiku. Anakku telah mengendaraiku di saat saya sujud bersolat bersama kamu. Sehingga kami pun tidak suka untuk segera dalam melaksanakan sujudnya kami panjangkan karena cucuku telah berada dalam punggungku. Sehingga saya pun melayani dengan cucuku yaitu Husain karena dia masih berada dalam punggungku atau guluku. Di sini menunjukkan bahwasanya kedekatan kasih sayang Rasulullah SAW kepada cucunya yaitu Husain, di mana tidak kemudian Rasulullah berbuat kasar kepada cucunya Husain. Cucunya tidak dipentalkan atau tidak Rasulullah tidak langsung berdiri dari sujudnya, tapi menunggu dengan perkembangan cucunya di saat cucunya merangkul dalam keadaan sujud. Ini adalah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Rawahu an-Nasai min riwayat Abdullah bin Shaddad an abihi wa qala fi al-Hasan awil Husain ala syaqi wa rawal hakim wa qala sahihun ala syarti syaikhaini. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, yang sumbernya riwayat dari Abdullah bin Shaddad dari bapaknya Abdullah bin Shaddad, dan bapaknya berkata hadis di sini adalah ada cucunya yaitu Hasan atau Husain, mamang atau syak atau mamang atau bimbang apa Hasan atau Husain. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim berkata hadis ini adalah hadis sahih, hadis yang benar, hadis yang sahih dengan syarat Imam Syaikhaini. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ini pendidikan untuk kita semua sebagai orang tua. Orang tua yang bisa dekat kepada anak, orang tua yang bisa mendidik anak, orang yang tua bisa melayani anak, orang yang tua yang bisa menjadi curhatan kepada anak-anaknya, anak yang sangat nyaman dengan kondisi keluarga di rumah, seperti halnya Rasulullah SAW sebagai contoh kita semua. Amin Allahumma amin. Wa fi dzalika fawaidun,
ikhtaha liqurbin min Allah taala fa inna abda aqrabu ma yakunu min Allah taala idza kana sajidan wa fi arifku bil walati wal birri wa ta'limun lil ummati wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rihul walati min rihil jannati. Dari sini Imam Ghazali mengatakan ada beberapa faedah dari cerita hadis tersebut, ada beberapa faedah. Di antaranya adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dalam keadaan sujud. Apabila kita semua dalam keadaan sujud, itu adalah kondisi kita semua paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada pelajaran yang kedua, yaitu sikap yaitu orang tua yang menjadi teman kepada anaknya, orang tua yang bisa berbuat baik kepada anaknya, dan orang tua yang memberikan pelajaran dan menjadi pelajaran kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran kepada umatnya. Kita semua bisa bercermin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rihul waladi min rihil jannati. Baunya anak adalah dari bau surga. Baunya anak adalah dari bau surga. Ya, baunya adalah dari bau surga. Akhrajahu at-Tabarani fi Shaghiri wal Awsati wa Ibnu Hibbana fi Du'afai min hadis Ibnu Abbasin wa fihi musnadun wa fihi Mundil bin Ali wa fihi Mundilun bin Ali dhaifun. Hadis ini adalah hadis yaitu berupa bahwasanya baunya anak adalah berasal dari bau surga. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabarani di dalam kitab As-Shaghir dan kitab Awsat, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam bab Ad-Du'afa yang sumbernya dari hadis Ibnu Abbas, dan di dalam hadis itu ada sahabat Mundil bin Ali. Dan di dalam hadis itu ada sahabat Mundil bin Ali. Dan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua pengetahuan yang mampu kita ambil dari penjelasan di sini. Yang pertama adalah kita semua bisa menjadi teman kepada anak-anak kita, dekat kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah kita semua bisa menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun menjadi hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, dan semoga kita semua bisa dekat kepada anak-anak kita. Kita bisa menjadi teman di rumah bersama anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji pada kesempatan ini, dari kitab Ihya Ulumuddin juz 3 Shahifah 300 dan Shahifah 301. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.